seperti apa, kemudian alasannya, jika bersedia seperti apa, jika tidak bersedia seperti apa. Kemudian di sini juga, informasi yang kami berikan itu ada resiko dari kegiatan kepanitraan di rumah sakit. Nah, sumber yang digunakan ini, eee, sumbernya kami dapatkan dari ISMKI, Dok. Karena ISMKI sebelumnya pernah, menyebar formulir yang seperti ini juga ke seluruh universitas, FK di Indonesia. Jadi kurang lebih, gambarannya seperti itu untuk resikonya. Kemudian, kita pengen tahu juga apakah responden mengetahui atau paham dari resiko-resiko yang disebutkan, kemudian siap atau tidak dengan resiko-resiko yang disebutkannya. Kemudian ditanyakan juga apakah memiliki fasilitas isolasi mandiri, karena kan, ada yang hanya ngekos misalnya atau, dikontrakan, ada juga yang, sehari-harinya pulang pergi ke rumah pribadi. Kemudian apakah kita juga cek apakah respondennya mengerti atau tidak cara melakukan isolasi mandiri, kemudian apakah siap untuk berhenti mengikuti rotasi stase yang apabila diharuskan untuk melakukan isolasi. Nah, ini ditanyakan sebagai antisipasi awal aja apabila memang, kebijakan selanjutnya memang harus mengisolasi secara terpisah gitu. Tapi, mungkin jika kebijakannya bukan seperti itu bisa disesuaikan lagi. Kemudian ditanyakan juga apakah siap untuk mengeluarkan biaya lebih untuk penyediaan APD secara pribadi atau tidak. Ditanyakan juga apakah ada asuransi kesehatan atau tidak. Nah, untuk, yang orang tuanya lebih sederhana, Dok. Kita menanyakan identitas, kemudian, yang mengisinya ibu, ayah, atau yang lain, kemudian dipaparkan juga resiko kegiatan belajar di rumah sakitnya, seperti ini, kurang lebih sama dengan yang tadi. Eee, Kemudian yang paling penting dari form orang tua ini hanya ditanyakan kesediaan dari orang tuanya setelah membaca resiko yang dicantumkan, apakah mengerti atau tidak, kemudian, eee kemudian apakah bersedia untuk mengikuti kegiatan online meeting bersama dengan perwakilan mahasiswa yang selanjutnya akan dilakukan bersama pihak dekanat itu maksudnya adalah, bila nanti ke depannya akan ada sosialisasi dengan orang tua, apakah orang tuanya bersedia atau tidak, seperti itu. Ya, seperti itu, Dok. Kemudian yang selanjutnya, untuk rekapitulasinya, ya. Jadi di sini respondennya, ada 258 respon, Dok. Itu kurang lebih 2/3 dari total koas 3 angkatan. Kemudian dari hasilnya secara garis besar 50,4% tidak setuju, serta 49,6% setuju untuk, mengikuti kembali kegiatan kepanitraan di rumah sakit. Nah, ini untuk alasan-alasannya, untuk yang setuju, di situ katanya yang pertama karena PJJ dianggap kurang efektif diterapkan kepada dokter muda dengan kendala seperti sinyal yang kurang stabil, banyak pengeluaran tambahan juga untuk kuota, karena katanya memakan banyak kuota. Kemudian kalau di rumah sakit itu bisa langsung memperoleh pengalaman, skill, dan pemahaman dan pengalaman langsung ke pasien intinya. Terutama mungkin dari angkatan 2016 yang memang belum sama sekali, bersentuhan dengan pasien. Kemudian, yang nomor 3 itu setuju, namun dengan syarat keamanan dan keselamatan dokter muda serta pengajar FK Unjani yang terjamin melalui protokol selama menjalani pendidikan di semua stase, termasuk di dalamnya APD yang memadai, sistem zonasi di dalam rumah sakit, Dustira, kemudian batasan keterlibatan dokter mudanya sejauh mana, sampai mana, kemudian, eee, adanya tempat yang disediakan untuk isolasi mandiri jika dokter muda, terbukti positif, baik itu OTG, ODP ataupun PDP COVID-19. Kemudian kenapa pengen cepat ke rumah sakit, yaitu untuk mengefektifkan waktu pembelajaran agar tidak menghambat proses kelulusan, kemudian agar memiliki pengalaman dalam menangani pasien OTG, ODP, dan PDP, karena tentunya katanya pasiennya mungkin nanti akan tetap bertambah ketika, di tahun berikutnya internship. Kemudian setuju juga, tapi perlu adanya pemberitahuan dengan waktu yang cukup, khususnya untuk dokter muda yang berdomisili di luar Jawa Barat untuk mempersiapkan keberangkatan. Nah, untuk alasan tidak setujunya, angka kejadian COVID-nya kan masih terus bertambah, masih banyak yang di zona merah juga.
Kemudian khawatir tidak dapat melanjutkan kegiatan pembelajaran tahap profesi jika positif tertular COVID-19, sehingga harus diisolasi mandiri. Kemudian kekhawatiran akan menularkan keluarga, kerabat, atau orang sekitar setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran di RS. Kemudian Dustira juga kan merupakan rumah sakit rujukan COVID, jadi resikonya lebih besar. Kemudian masuknya dokter muda akan meningkatkan populasi di Dustira sehingga meningkatkan resiko penularan. Kemudian belum adanya keterbukaan mengenai kebijakan atau usulan dari pihak fakultas mengenai protokol keselamatan dokter muda dan pengajar di FK Unjani. Kemudian rata-rata tidak memperoleh izin dari orang tua. Nah, dari surveinya diperoleh bahwa 98 dokter muda memahami bahwa memiliki resiko tinggi tertular COVID, dapat menularkan juga ke orang di sekitarnya. Kemudian paham juga harus menjalani isolasi selama 14 hari dan dapat paham juga kalau ada kemungkinan untuk membeli APD secara mandiri. Kemudian dari 258 dokter muda, 72,1%-nya tidak siap untuk menerima risiko tersebut, dan 63,6%-nya tidak memiliki fasilitas isolasi mandiri, tetapi 82,9%-nya mengerti cara melakukan isolasi mandiri. Kemudian 77,1%-nya tidak siap jika harus berhenti mengikuti rotasi stase apabila diharuskan melakukan isolasi mandiri. Kemudian 62%-nya tidak siap mengeluarkan biaya tambahan lebih untuk APD pribadi, mengingat APD kan memiliki level tersendiri dan ada yang harus dipenuhi jika misalnya levelnya makin naik dan harus ada setiap hari misalnya. Kemudian 77% memiliki asuransi kesehatan, sedangkan 22,9% tidak memiliki asuransi kesehatan. Kemudian survei ini juga kan selain ke mahasiswa atau ke koas, kita menyarankan agar orang tua mengisi, dan responden dari orang tua yang mengisi itu sejumlah 210 orang, Dok. Nah, dari 210 orang tua yang mengisi, 98%-nya paham tentang resikonya, tapi 71%-nya tidak bersedia jika anaknya harus kembali bertugas di rumah sakit. Kemudian 70% juga bersedia mengikuti kegiatan online meeting dengan perwakilan pihak fakultas mengenai keberlangsungan pendidikan profesi. Seperti itu, Dok. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini, survei yang kami lakukan, yang kami sebar itu belum dengan adanya edukasi atau penjelasan sebelumnya mengenai kejelasan akan seperti apa protokol ketika nanti masuk. Sehingga memang masih seperti mungkin prior knowledge aja gitu, Dok. Jadi ada juga yang mengisi karena mengisi setuju karena terpaksa, takutnya nanti misalnya dia ketinggalan sendiri dari rotasinya, seperti itu, Dok. Jadi sebetulnya angka persentase 49,6% yang setuju ini belum betul-betul valid, apalagi yang mengisinya hanya sekitar 2/3-nya, Dok. Seperti itu, Dok. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Irfan presentasinya ya, Dok. Presentasinya mungkin ada tanggapan, Dokter? Ya, saya ingin mulai dengan cerita tentang rapat hari Kamis bukan minggu yang lalu, hari Kamis 2 minggu yang lalu. Jadi ceritanya, kami diundang oleh Komkordik Rumah Sakit Dustira karena akan dilakukan pembelajaran offline, gitu kan? Pembelajaran offline untuk semua peserta didik yang di Dustira. Jadi juga bukan hanya FK aja ya, Akper, lalu Akper, terus Akvis, lalu dari Stikes dan lain-lain, pokoknya seperti itu. Kami berkumpul, lalu Rumah Sakit Dustira sudah mempunyai aturan lah gitu. Jadi sebenarnya seminggu sebelumnya saya udah nelfon Dr. Yusron. Dok, kemungkinan ini PJJ waktu itu kita perkiraan itu akhir Juni kan ya, akhir Juni.
Lalu saya memperhitungkan bahwa awal Juni itu kita harus udah punya planning nih, mau gimana nih menghadapinya gitu kan? Karena kalau yang dari luar kota itu kan minimal harus ada apa ya, yang dari luar Jawa itu harus bisa naik pesawat, lalu harus sudah ada swab dan lain sebagainya gitu kan, itu persiapan. Lalu di sini juga kalau dari daerah merah kan pasti harus isolasi mandiri dulu gitu. Ternyata dokter Susan juga udah nyambung, oh kalau gitu dokter Judith kita memang akan ada rapat bersama, sekarang ketentuannya sedang kita susun, kata dia gitu kan, ketentuannya akan kita susun bagaimana, ya udah pertemuan tanggal berapa ya, pokoknya hari Kamis lah, Kamis yang kemarin, enggak, berarti Kamis yang lalu, hari Kamis yang lalu. Kita ketemu di sana di ruang rapat Dustira dengan berbagai institusi, lalu dari Dustira itu sementara sudah mengeluarkan kebijakannya, bahwa intinya mereka sudah bersiap untuk bisa menerima gitu kan, sudah bersiap untuk bisa menerima pembelajaran offline, tetapi ada beberapa protokol yang harus kita penuhi gitu kan, dan itu minta persetujuan dari kita. Salah satu aturannya yaitu bahwa akan ada restriksi jumlah koas, katakanlah kalau kita ya, kan kita kepentingannya koas yang datang, jadi kapasitasnya menjadi 50% dari kapasitas biasa. Jadi kalau di Dustira di penyakit dalam kapasitasnya 40 setiap kali sekali magang, sekali skate, maka mereka meminta kita jadi 20. Tapi itu tuh 20 tuh bukan dalam artian saklek lah ya maksudnya. Jadi apakah 20%-nya itu nanti jadi satu hari masuk, satu hari enggak, gantian sama temannya gitu kan. Gitu. Atau jam kerjanya berpendek sehingga nanti ada jaga pagi gitu kan. Jaga pagi, jaga siang, jaga malam gitu kan, jadi itunya diperpendek, itu alternatifnya gitu. Pokoknya menghindari bahwa dalam radius berapa ya, 4 meter persegi itu hanya diisi oleh 1 orang gitu kan, densitasnya dikurangi. Lalu yang kedua, harus ada protokol isolasi mandiri untuk semua yang akan masuk ke Dustira. Semua tanpa kecuali 2 minggu. 2 minggu itu 3 hari menjelang masuk, mereka harus melakukan rapid test. Dan rapid test-nya itu harus dilaksanakan di Rumah Sakit Dustira. Tentunya dengan ada beban pembiayaan. Lalu yang ketiga, apalagi ya, APD. Yang ketiga, APD-nya dibebankan kepada institusi pendidikan atau mahasiswa, intinya gitu. Lalu yang keempat, sudah ada pembagian yang fix antara di rumah sakit bahwa ini ada zona hijau, ini ada zona merah, ada zona kuning. Dan mahasiswa yang pendidikan tidak boleh masuk ke zona merah gitu kan, zona merah. Tetapi masalahnya adalah ada beberapa area yang masih belum masih belum memungkinkan, sehingga kayak contohnya ginilah realnya mah, ruang rawat saraf itu berubah jadi ruang rawat isolasi kan. Jadi saraf itu nggak punya bangsal khusus. Jadi tersebar di ruang 7 ada, di ruang 3 ada, di ruang 2 ada. Sama jantung juga gitu. Jantung sekarang sudah mulai terkonsentrir di ruang 3. Kemarin itu digabung di ruang 7, di ruang, pokoknya semuanya digabung aja. Bedah dan pembagiannya hanya bedah dan nomen bedah. Nah, kalau pembagian itu, kalau pembelajaran offline dilakukan, maka akan ada perubahan ini kan, perubahan tempat. Nah, itu masih mereka minta waktu untuk memikirkan bagaimana relokasi, terutama untuk saraf. Kan saraf ada stasenya kan, gitu kan? Nggak mungkin terpisah. Nah, itu yang mereka masih bingung. Jadi waktu itu tuh ya berarti awal Juni lah, gitu. Lalu kita diminta pendapat. Sebenarnya kita itu bisa offline kalau sudah ada sinyal dari WR 1 apa WR3, pokoknya intinya kalau kita mau terjun itu harus ada sinyal dulu dari sana, dari rektorat. Kenapa? Karena kan kita tetap mengacu pada rektorat kan gitu ya. Tentunya juga rektorat mengacu pada kebijakan PSBB kan gitu.
Nah, ternyata setelah didalami, rektorat itu menyarankan bahwa PJJ itu akan berlangsung sampai PJJ itu berlangsung sampai akhir semester genap kemarin, gitu kan? Akhir semester genap untuk fakultas lain berakhir Juli, ya kan? Sementara kita akhir semesternya berakhir Agustus kan? Agustus kita berakhirnya. Jadi bayangan kita bahwa kita itu kemungkinan akan mulai Septemberan lah gitu. Jadi kita itu komunikasikan ke Dustira. Oke, kalau begitu. Jadi katanya beberapa kesepakatan dan tawaran-tawaran kita argumentasikan. Jadi sebenarnya Dustira juga sudah bersiap untuk bisa, karena tetap mereka gongnya kan dari Karumkit kan gitu ya. Oke. Kita akan persiapan itu ada negosiasi, tinggal nunggu kita isyarat dari rektorat. Sudah ini dibawa keputusan ini, hasil ini sudah dibawa ke fakultas. Akhirnya fakultas ya sudah kalau gitu berarti kita ancar-ancar mungkin awal semester depan katanya gitu kan, awal semester depan. Oke, sudah gitu kita disampaikan. Baru 3 hari yang lalu saya dapat telepon, kan waktu itu saya dipanggil tuh sama Pak Dekan, Dokter Yudit ini gimana, saya bukan pengen cepet-cepet, katanya bukan pengen cepet-cepet offline, tapi saya pengen tahu apa rencana dari Prodi, gitulah intinya, rencana dari Prodi. Akhirnya saya cerita itu, Dok, kita sudah ada beberapa protokol yang memang kita persiapkan, di antaranya tadi mensyaratkan ya bla bla bla, ditambah itu tadi kesanggupan orang tua. Lalu kalau orang tua artinya tidak akan menyatakan menuntutlah rumah sakit kalau terjadi apa-apa. Lalu harus ada asuransi, tadi memang sudah disyaratkan di sana tertulis. Lalu tanda tangan orang tua di meterai. Udah itu. Akhirnya ada Badekan, ya sudah kalau kayak gitu artinya kita tinggal nunggu gong dari dari rektorat. Kan disyaratkan sampai akhir semester. Sudah selesai itu, ya udah pembicaraan itu sampai selesai. Ya itu 3 hari yang lalu saya ditelepon dokter Yusron. Dokter Yudit, saya barusan ketemu dengan Karumkit. Dan kita rapat, ternyata dilaporkan bahwa insidensi COVID sekarang makin naik lagi. Dan Dustira sebagai rumah sakit rujukan COVID sudah pasti akan menerima lagi, itu kan, menerima lagi. Mengingat satu dan lain hal, akhirnya Karumkit tidak jadi untuk mempersiapkan Dustira offline dalam waktu dekat. Tunggu sampai akhir tahun. Nah lo bilang apa? Aku juga bingung. Ya udah, akhirnya saya bilang akhirnya saya WA-an sama di WA grup itu struktural Unjani, saya bilang barusan sekali Dokter Yusron nelfon bahwa hasil pertemuan dengan Karumkit izin gitulah ya, sementara izin untuk bisa melakukan pembelajaran offline di Dustira ditangguhkan sampai akhir. Lalu Pak Dekan bilang gini, bagaimana dengan jejaring rumah sakit lain? Gue mikir rumah sakit lain itu berarti apa jejaringnya? Majalaya? Ciremai. Soreang. Itu kan? Saya belum menjawab, itu kan baru 2 hari yang lalu ya. Saya udah langsung belum fokus karena saya harus memfokuskan dulu ke besok ini pengumuman lulus rotasi. Jadi PR-nya memang banyak, Dek. Jadi intinya sih prihatin, semua juga mencari bentuk yang paling baik ini. Mencari bentuk yang paling baik di antara kondisi yang serba tidak enak. Serba tidak enak. Waktu rapat di rumah sakit sama Dokter Yusron itu, ada salah satu pertanyaan dari Dokter Sigit. Kalau kita
dengan segala cara sudah melakukan tadi izin orang tua, sudah diisolasi, sudah di rapid test, dan sudah siap dengan isolasi mandiri yang dia kan punya, kan itu banyak tuh 33 kamar itu, isolasi tuh di Dustira itu. Katakanlah cukup. Lalu, ternyata ada satu anak yang boleh jadi kita sudah berusaha untuk prevent di dalam. Terus misalnya keluar kan, keluar kena di luar. Ternyata ketahuan dia positif dan menularkan pada teman-temannya. Siapkah itu akan diisolasi seluruh anggota grup, dan bahkan mungkin pengajar, dan bahkan mungkin sepoli. Kira-kira gimana? Kan itu tracing nanti kan? Nanti di tracing. Siap kita seperti itu, katanya kita. Artinya bisa lockdown semua, sepoli-polinya nggak ada itu. Siap seperti itu. Ya, kita nggak bisa ngejawab kan. Terus katanya, kalau saya usul katanya, lebih baik sudah di stop saja dulu pembelajaran sampai akhir semester, gitu kan, sampai akhir semester, sampai kondisi benar-benar bisa terkendali. Tapi saya mikir di hati teh, iya sih amannya seperti itu, tapi kan kasihan loh yang mau ujian UKM PPD November, ya nggak? Kasihan yang mau pengen cepat selesai apa ya pendidikan gitu. Jadi Dek, kami terutama dosen-dosen senior itu tidak mudah banget itu melaksanakan PJJ. Mereka benar-benar idealis. Sampai sekarang kita tuh perjuangan untuk bisa PJJ di koas itu luar biasa tawar-tawarannya teh, gitu kan. Nggak boleh menyinggung, tapi kita juga menghimbau, tapi mereka dengan sukarela membuat silabus, gitu kan, membuat silabus untuk bisa tetap berjalan. Kenapa? Karena amanatnya dari Pak Rektor tetap lakukan sebisa mungkin PJJ dengan memperhatikan, karena tujuannya kan untuk apa ya, memperhatikan kesehatan intinya kayak gitu ya, tanpa harus apa ya, kalau bisa tidak mengganggu waktu studi. Itu berat, tidak mengganggu waktu studi. Sehingga beberapa modifikasi kita lakukan, contohnya lah ujian remet tuh kemarin pada nggak mau pakai itu online. Susahnya minta ampun remet itu. Tapi ya dengan pendekatan memang perlu itu, pendekatan akhirnya ya remet bisa juga dilakukan. Walaupun tentunya benar, tidak akan bisa menyamai pertemuan yang offline. Beda. Kita nggak bisa membaca apa ya nggak adalah keterikatan buat kami mah golongan kolonial kan, kalau ketemu itu bisa langsung kamu nangkep dia ngerti apa enggak gitu kan. Tapi kan kalau virtual gini aku nggak ngerti kalian tuh sebenarnya ngerti atau enggak, atau malah baca di belakang kalau aku tanya gitu kan. Nah kayak gitu loh. Nah itu yang nggak bisa. Tapi ya apa boleh buat, itu adalah hal yang terbaik di antara yang nggak baik lah gitu, ketimbang nggak sama sekali gitu. Nggak sama sekali. Jadi kita memang perlu apa ya, tantangannya adalah dari mulai sistem ujian tuh harus dicoba untuk online dan memperkecil kerugian, artinya kebocoran soal, kalian misalnya teman-teman yang nyontek, pengawasannya, wah segala macam lah, itu kita benar-benar try and error itu kayak gitu-gitu teh. Dengan segala resiko kita lakukan. Ya tapi gimana ya? Tapi menurut saya sih ya sebenarnya semua yang ada sekarang itu mungkin itu adalah usaha yang bisa kita lakukan. Mungkin memang tidak ideal, sama sekali tidak ideal. Tapi ketimbang tidak sama sekali dengan resiko bahwa kalian nanti kalaupun sampai offline itu tertular, ya ini yang bisa kita lakukan. Paling nanti tugasnya adalah inovasi deh. Inovasi pembelajaran lewat kayak gini tuh apa sih yang lebih efektif gitu.
Pasti nggak bisa mengitukan apa ya, tidak bisa menggantikan pertemuan karena apalagi kita kan melihatnya adalah kompetensi yang sifatnya perilaku ya, perilaku. Nggak bisa menilai dengan ini. Jadi seperti itu. Melihat kalau saya mengomentari hasilnya juga sama kan, ya nggak? Yang setuju dan nggak setuju tuh hampir sama banyak, Dek. Ya nggak? Kalau dipecah dua yang setuju jalan, yang nggak setuju jalan, kumaha oge, kan gitu ya. Ya nggak bisa juga. Kalau misalnya, kebayangnya ya, saya ya yang megang di P3D, kalian satu kelompok, tiba-tiba ada satu yang positif misalnya gitu kan, nggak satu yang bisa dihitung, enggak, pasti kena tracing semua. Nggak boleh cuma satu yang positif, yang lain didiemin. Yang lain kena swab. Ya nggak? Yang positif, isolasi. Yang negatif, lanjut misalkan. Jadi kan kebayang tuh kacau balaunya nanti. Sementara kan kita sudah bikin itu dengan rapi, satu blok pindah ke sini, satu blok pindah ke sini gitu. Sekarang luar biasa deh yang kayak gitu, perjuangan tuh, Mami tuh perjuangan tuh, bikin-bikin gitu. Seperti itu. Itu deh yang saya cerita sekelumit. Begitu. Nah, sekarang yang ingin saya tanya, jadi adik maunya gimana? Apa usulan yang kalian akan tawarkan pada pihak dekanat dalam kondisi seperti ini gitu? Gimana? Izin dokter, ya terima kasih dokter untuk penjelasannya. Mungkin ya kami akan coba memikirkan kembali, dan sebelumnya memang kami sudah sempat mencari informasi mengenai sistem pembelajaran dari berbagai universitas, dok. Nah, mungkin sebagai perbandingan saja, apabila ada yang positifnya mungkin kita bisa ambil, atau yang negatifnya mungkin enggak, akan dipresentasikan oleh Brahmana, mungkin. Silakan. Ya, baik, dokter. Izin memperkenalkan diri, saya Brahmana. Izin juga untuk mempresentasikan. Jadi di sini mau menjelaskan sedikit, dok, mengenai gambaran bagaimana sih di universitas lain kondisinya, terutama di universitas-universitas yang dokter mudanya juga bertugas di rumah sakit rujukan. Nah, terutama di sini yang kami dapatkan itu ada FK Unpad, FK Undip, dan FK UGM, yang kebetulan kalau FK UGM itu yang kami tahu masih berjalan sampai sekarang, dok, dan tidak ada PJJ sama sekali. Mungkin ada, tapi maksudnya kegiatan offline-nya tetap ada, dok. Kurang lebih seperti itu. Baik, izin share screen. Baik, dok, kurang lebih seperti ini, dok. Kalau misalkan memang dari FK Unpad sendiri kondisinya kurang lebih masih sama seperti dengan FK Unjani. Jadi saat ini mereka masih menjalankan dengan online PJJ, dan mereka juga sudah mengajukan survei yang diisi oleh dokter muda dari FK Unpad. Kurang lebih dari surveinya sendiri masih sama, dok, gambarannya, dan syarat ataupun saran yang diajukan dari dokter muda FK Unpad-nya kurang lebih sama. Cuman akan tetapi di sini memang ada tambahannya, yaitu tadi dokter mudanya memiliki hasil swab PCR atau rapid sebelum masuk ke RSAS. Baik hal tersebut difasilitasi ataupun tidak difasilitasi oleh FK Unpad. Kemudian ada surat tugas atau pernyataan dari FK Unpad terkait memulai proses pembelajaran kembali untuk bisa kembali ke Bandung. Kemudian dokter muda yang kembali ke Bandung harus melakukan isolasi mandiri 14 hari. Kemudian di sini untuk alasan tidak setujunya kurang lebih masih sama dengan gambaran yang diperoleh dari dokter muda dari FK Unjani sendiri. Nah, di sini
Untuk aspek yang diperhatikan dari yang disarankan oleh FK Unpad di sini tambahannya adalah protokol atau SOP yang jelas keluar masuk rumah sakit, kemudian keselamatan peserta didik termasuk di dalamnya yaitu APD zonasi rumah sakit, waktu, shift dan jadwal, kemudian protokol dan SOP di dalam rumah sakit. Kemudian keselamatan sejawat dan pasien, protokol screening kesehatan berkala pada peserta didik, kemudian perizinan dari orang tua dan permintaan surat tugas menuju Bandung kembali, kemudian protokol kegiatan akademik di RS seperti adanya pembatasan jam maksimal dokter muda, kemudian protokol dan SOP yang jelas jika ada dokter muda terindikasi COVID, fasilitas penginapan untuk peserta didik, perlu didata peserta didik yang memiliki penyakit komorbid dan pembekalan mengenai COVID-19, terutama di sini sebelum memasuki kegiatan offline. Nah, di sini untuk kegiatan yang diharapkan dari pendidikan yang diharapkan berjalan kembali, yaitu ada BST yang paling besar, kemudian kegiatan di jejaring rumah sakit, kemudian poliklinik, kemudian jaga IGD, jejaring puskesmas, meet the expert, kemudian jaga ruangan, CRS, visit besar, kemudian resource person session, clinical science session, kegiatan di kamar operasi, dan morning report. Ya baik, itu untuk tambahannya dok yang mungkin kami kurang untuk mencantumkan di survei di FK Unjani. Kurang lebih seperti itu dok. Itu untuk yang gambaran di FK Unpad. Kalau untuk yang di FK UGM, saya baru mendapatkan informasinya dok, kurang lebih tadi sore. Ya. Jadi di sini bentukannya memang kami sharing dok antar dokter muda di kedua instansi, kurang lebih seperti itu dok. Dan poin yang di sini yang kami sharingkan yang pertama adalah APD dan sterilisasi, kemudian keterlibatan koas dalam menangani pasien, kemudian perizinan dengan orang tua pasien, kemudian protokol yang dibuat oleh pihak fakultas atau rumah sakit untuk menjamin keamanan dan keselamatan koas dan staf pengajar. Kemudian yang kelima, ruang isolasi, protokol, dan atau sarana prasarana yang disediakan jika terdapat dokter muda yang menjadi OTG, ODP, dan PDP COVID-19. Nah, dari hasil jawaban yang kami dapatkan, yang pertama mengenai APD. APD di sini disesuaikan dengan levelnya dok. Ada yang zona hijau, zona kuning, dan zona merah. Disediakan masker, handscoon dan dari fakultas dan per minggu akan terus diperbaharui. Di masing departemen ada yang meminjamkan face shield dan baju OKA jika memang akan ada kegiatan di ruang OKA. Koas hanya diperbolehkan di zona hijau saja, tidak boleh memasuki zona yang kuning maupun zona yang merah. Kemudian untuk keterlibatan koas sendiri, di sini keterlibatan koas itu sangat minor dok disebutkannya. Jadi hanya sebatas observasi saja disebutkannya, kurang lebih seperti itu. Tapi kembali lagi tergantung kepada stase dan kebijakannya masing-masing dok, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk perizinan dengan orang tua, Prodi memberikan pilihan untuk lanjut koas atau tidak beserta persetujuan dari orang tuanya. Nah, di sini sayangnya saya masih belum menanyakan dok untuk koas yang tidak disetujui dari orang tuanya dan tidak setuju untuk melanjutkan dengan kondisi seperti ini, kelanjutannya seperti apa untuk sistem offline-nya. Nah, kurang lebih seperti itu dok. Nah, untuk apabila ada ruang isolasi, protokol, dan atau sarana prasarana disediakan, itu sudah menjadi kebijakan UGM dari tahun ke tahun, dok, terlepas itu kasus COVID atau tidak. Jadi, kasus itu akan langsung ditangani oleh pihak RSUP Dr. Sarjito. Koas akan dikeluarkan sementara dari kegiatan koas dan dijadikan pasien. Kemudian, terkait pembiayaan, UGM menyediakan asuransi kesehatan bagi mahasiswanya. Ditanggung penuh bila RS pemerintah sedangkan berupa potongan 40-60% untuk rumah sakit swasta. Nah, di sini yang kami belum tanyakan adalah bagaimana kelanjutan koas yang terutama tentang kelanjutan pendidikannya. Di sini jika dijadikan pasien dan dikeluarkan sementara dari kegiatan koas, apakah koasnya itu
berhenti atau mundur stase, ataukah tidak dianggap Dari tidak hitung. hadir, jadi masih tetap bisa melanjutkan stasenya. Nah, dari UGM-nya kurang lebih seperti itu, Dok. Tapi memang rencananya kami masih mau diskusi banyak, terutama dengan FK UGM. Kurang lebih seperti itu, Dok, untuk gambarannya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Brahmana. Izin juga, Dok. Jadi selain tadi mengenai mekanisme koas di UGM dan di Unpad, ada juga protokol untuk dokter muda yang kami ambil dari salah satu universitas di Jakarta, yang menurut kami ini merupakan bagus itu, Dok, contoh protokolnya. Nah, untuk protokolnya akan dijelaskan oleh Saudara Jovi. Silakan. Ya, baik, izin, Dok. Izin mengenalkan diri, nama saya Jovi, izin mempresentasikan untuk protokol dari salah satu universitas yang ada di Jakarta, yaitu Fakultas Kedokteran UKRIDA. Ya, untuk supaya tidak terlalu memakan waktu, Dok, jadi saya sudah membaca untuk terkait dengan protokolnya ini. Jadi untuk Universitas UKRIDA sendiri yang terletak di Jakarta akan kembali memulai kegiatan kliniknya itu pada mulai tanggal 29 Juni 2020. Lalu di sini lalu ada beberapa poin, Dok, di sini. Jadi kalau di UKRIDA sendiri untuk masa istirahat kepanitraan klinik itu tidak menghilangkan masa kepanitraan yang telah dijalani oleh mahasiswa. Lalu di sini ada peraturan terkait dengan alur pelaporannya jikalau nanti mahasiswa yang berasal dari luar kota untuk datang ke dalam kota, yaitu 3 hari sebelum kedatangannya untuk dimasukkan ke dalam data mahasiswa pemantauan. Lalu di sini untuk persyaratannya kurang lebih sama, Dok, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Brahmana. Lalu di sini ada untuk mekanisme pembelajarannya, Dok. Untuk mekanisme pembelajarannya, untuk kegiatan rotasi kepanitraan klinik, itu dibagi menjadi 50% daring dan 50%-nya itu luring. Jadi yang 50%-nya melalui PJJ, 50%-nya itu di rumah sakit. Nah, pembelajaran secara daring untuk stase mayor itu dilakukan selama 5 minggu. Ini mungkin yang berbeda dengan di Unjani, Dok. Lalu untuk rotasi minor itu dilakukan selama 2,5 minggu, 2,5 minggu. Nah, nanti selanjutnya akan dilanjutkan secara luring. Nah, untuk mekanisme PJJ-nya mungkin sama, Dok, case report yang begitu-begitunya sama. Nah, untuk luringnya itu adalah untuk kolaborasi atau interaksi antara dokter dengan pasien, seperti OC, OSLAR, dan Mini-CX mungkin. Lalu untuk mekanisme pembelajarannya selama luringnya itu APD-nya minimal level 1 dan mahasiswa hanya boleh berada pada zona hijau. Lalu untuk waktu bertugasnya, Dok, dibagi menjadi 2 shift. Untuk Senin sampai Jumat itu, untuk shift pertama itu dari jam 7 sampai jam 11, lalu shift kedua dari jam 12 sampai jam 4. Lalu untuk hari Sabtu, shift satunya sama dari jam 7 sampai jam 10, lalu shift keduanya dari jam 10 sampai jam 1. Untuk kegiatan jaga malam ini ditiadakan. Lalu ada beberapa tempat yang tidak direkomendasikan untuk diikuti oleh para dokter muda, tapi di sini ada beberapa kegiatan rotasi juga yang, tapi belum tahu sih, Dok, apakah ini ditiadakan atau memang tidak boleh masuk ke dalam poli tersebut. Ada rotasi THT, forensik, anestesi, obgyn, dan bedah. Untuk sisanya kemungkinan sama, Dok. Demikian untuk FK UKRIDA. Ya, terima kasih untuk Jovi. Izin, Dok, untuk pemaparan mengenai perbandingan dengan fakultas lain sudah cukup. Mohon tanggapannya, Dok. Terima kasih. Ini mah ancer-ancer ya, ancer-ancer. Kita itu ke depan mungkin akan ada hybrid, mekanisme hybrid. Jadi tidak semuanya akan offline atau luring, ya. Pasti ada jadi mekanisme pembelajaran yang PJJ itu pasti ke depan akan terus dilakukan. Mengapa? Pertimbangannya untuk mengurangi populasi, tadi kan, mengurangi populasi.
Lalu yang kedua, dengan dengan dilakukannya mekanisme, kita bilang mekanisme hybrid itu tidak akan menambah masa stase. Sama itu juga sudah difikirkan. Yang kedua tadi pengurangan jam. Pengurangan jam tadi kan kita cuma kalau di sini untuk jaga malam kemarin masih dibahas mungkin akan jadi cuma diperpendek waktunya gitu kan. Sama ketika kita stase di siang hari juga akan diperpendek, jadinya mungkin akan jadi 3 shift. Jadi nanti tujuannya tidak memperpanjang masa rotasi, tetapi kepadatan masih tetap terjaga gitu. Kepadatan tadi ya itu masih tetap terjaga. Nah, untuk area-areanya kita masih belum bisa menentukan karena akhirnya kan dari Rumah Sakit Dustira sendiri areanya belum, maksudnya kalau area merah, area kuning itu, tapi ada satu area yang untuk pembelajaran di bagian saraf yang mereka sampai sekarang belum bisa memenuhi area itu loh, Dek, gitu. Memenuhi area itu. Nah, tapi secara global saya bisa menangkap, mungkin ini akan saya bawa juga nanti atau mungkin kalian yang akan langsung ke dekanat misalnya, atau mungkin saya akan sounding dari awal misalkan bahwa sudah ada, cuma sekarang kepentoknya adalah di rumah sakit. Yang tadinya udah siap-siap gitu kan, ketika kemarin ada, betul loh Dek, sekarang lonjakan kasus menjadi bertambah. Saya yang biasanya selama kemarin itu nggak dapet itu kasus-kasus COVID positif, PCR, hanya PDP, pas di PCR nggak ada swab gitu. Sekarang udah 3 positif dalam 1 minggu. Makanya saya pas kemarin dokter Yusron udah bilang, sekarang ada peningkatan dokter Yudit, sekarang kita udah punya berapa pasien gitu ya di sana gitu. Jadi dokter kepala rumah sakitnya menjadi menunda kembali, itu saya mengerti betul kekhawatiran dia gitu. Idealnya sih memang kita nggak bisa menghindar. Idealnya tidak bisa menghindar. Tetapi bagaimana meminimalisir loh, Dek. Lalu tidak ada, kalau saya sih jujurnya tidak ada nanti protes kan gitu kan. Tapi kalau saya jadi orang tua, mendingan anak saya aman di rumah. Karena COVID itu spektrum klinisnya itu dari mulai yang OTG sampai yang dalam beberapa hari bisa langsung respiratory failure. Iya kalau kamu kena strain-nya yang ringan gitu kan, yang cuma sekedar OTG aja. Tapi kalau gilirannya nanti kena yang amit-amit, yang strain-nya kuat, kacau balau itu. Kacau balau. Dan yang ringan pun dengan isolasi 14 hari itu bukan waktu yang sebentar loh, Dek. Cost-nya akan tinggi tuh. Cost-nya akan tinggi. Kos 14 hari. Banyak pasien-pasien saya yang nangis gara-gara hanya nunggu hasil swab. Dok, saya uangnya udah habis, Dok. Buat makan juga nggak bisa, gitu kan. Kenapa? Ya itu tadi. 14 hari diisolasi, itu bukan sesuatu yang mengenakan. Ada yang jadi tambah jelek pasiennya gara-gara stres. Kalau nenek-nenek itu udah pada stres. Nangis-nangis, nggak mau makan, gulanya langsung ampul-ampulan, gitu kan. Kayak gitu. Ya kalau saya bicara sebagai klinisi mah, mendingan udahlah. Udah nama belajar mah dengan cara lain aja deh. Banyak-banyak baca buku aja sekarang mah. Cari gitu kan. Ketimbang kamu berhadapan dengan resiko. Karena kita nggak pernah tahu kenanya akan di mana. Itu. Terus kalau kena strain-nya yang ringan nggak apa-apa, tapi kena strain yang berat itu. Sebagai gambaran ya deh ya. Itu kalau yang kenanya kalau yang sampai sitokin terjadi badai sitokin, yang biasanya di dimer itu cuma kurang dari 400, ini bisa sampai 17.000, sampai geleng-geleng.
Makanya pasien bisa meninggal mendadak kan karena emboli di semua organ kan gitu kan. Makanya bentuknya bisa jadi serangan jantung dengan troponinnya meningkat. Kebetulan dia yang kenanya nanti yang embolusnya di arteri koroner kayak gitu. Udah 17.000 udah dapat sampai saya bingung. Aduh, ini 17.000-nya. Kumaha? Langsung aja itu pakai heparin. Bener itu. Jadi kalau diagnosa kan nungguin swab mah hese kan deh seminggu deh. Yang tiap hari dilihat saya apa? Lihat aja perkembangan limfosit makin turun. Coba di dimernya cek. Di dimernya bener. Dan ternyata benar. Beberapa hari kemudian, seminggu kemudian baru keluar swabnya positif. Kebayang? Gitu. Kita tuh bertarung dengan musuh yang nggak kelihatan. Kalau aku jadi ibu mah udahlah kamu di rumah aja. Udah mending diajar aja, sok baca aja buku, sok nanya yang banyak. Itu pengennya mah gitu. Kan kalau masalah sekolah mah nanti bisa ditunda, bisalah nanti kalau udah itu mah bisa jadi gitu kan. Tapi kalau nyawa, Dek, nyesel. Makanya saya ngerti banget 70% orang tua nggak setuju. Emang gampang gedein anak? Itu tuh dengan keringat darah dan itu air mata. Gitu, Dek. Sehingga saya juga bisa memahami kegamangan rektorat, kegamangan kita akhirnya lihat-lihat gitu kan, lihat-lihat sikon gitu. Lalu kegamangan dari kepala rumah sakit bahwa inilah the real situation yang harus kita hadapi, kita pertimbangkan seperti itu, Dek. Aku nggak pengen nanti anak-anakku misalnya ada yang kena gitu. Iya kalau selamat gitu kan. Nah kalau jelek apa nggak nyesel, Dek? Nyesel itu mah. Udah sekolah mah nanti juga selesai lah gitu kasarnya mah. Nanti tenang, sekolah mah selesai, yang penting kamu selamat. Gitu kan. Gitu. Kalau saya bicara sebagai pribadi. Tapi kalau saya berbicara sebagai institusi, pasti saya harus ikuti aturan proseduralnya. Kami sedang menunggu isyarat dari rektorat. Seperti itu. Rektorat oke, ternyata. Tapi kalau misalnya ini Dustira ternyata tidak bisa sampai akhir, ya mungkin alternatif plan B-nya harus lihat tadi. Pertanyaan, apakah ada rumah sakit jejaring? Rumah sakit jejaring yang mampu, tapi nanti juga harus dilihat juga kan deh ya. Ininya risk and benefit-nya. Apakah dengan di jejaring kita, monitor kita akan bisa lebih kuat gitu kan? Atau kalian disebar seperti di belantara berjuang mempertahankan diri gitu kan, kayak gitu. Tapi lain kalau intensif ya, kalau intensif memang saya ngerti mereka itu ya udah kan mereka udah selesai kan dengan segala resikonya. Residen juga kan dikorbankan gitu kan. Tuh kamu di residen di mana? Di UNER, terus RSGM Unpad, itu hoax atau bukan? Yang di RSGMP Unpad, yang banyak positif. Sedih atuh, Dek, kalau kena di anak kita. Begitu. Jadi itulah kegamangan kami. Kegamangan kami untuk bisa itu. Sehingga ya sudah ya, OSCE yang tadinya juga nggak bisa dibikin ujian OSCE kompre ya, OSCE kompre di fakultas yang tadinya juga nggak bisa, hanya dibuat seolah-olah bisa. Kumanya carana anak-anak disuruh tugas bikin video, nanti kita lihat gitu aja gimana itu memodifikasi. Pasti tidak sempurna, benar. Pasti kamu juga udah jenuh ya, udah pengen terjun kan. Tapi ya itu seperti itu mungkin, Dek. Dokter izin bertanya, Dok. Ya. Mengenai tadi keputusan Karumkit untuk menangguhkan masuknya pembelajaran offline, itu apakah memang sudah keputusan resmi dan akan dibuat surat edarannya atau seperti apa, Dok? Kemarin itu baru lisan, tetapi mungkin nanti akan ada edaran resmi. Sebenarnya kemarin juga nggak resmi dah ya, langsung. Maksudnya udah langsung aja karena kita ikutan dengan PSBB ya kan, yang itu kan. Tapi kapan itu bisa offline dibuka? Sebenarnya bukan ditangguhkan, justru sekarang mah kapan mereka bersedia dibuka gitu aja kan.
bukan kesediaan mereka menangguhkan kan ininya, tapi kesediaan mereka membuka diri untuk kita. Sebenarnya itu yang diperlukan. Karena statusnya mereka belum membuka dari dulu. Belum membuka dari dulu ikut PSBB itu. Seperti itu. Gitu deh. Unpad sama sekali nggak ada kan ya? Unpad tidak ada, Dok. Mungkin ya sama PJJ. Kan OSKE UGDI juga sekarang nggak ada. Jadi jadi yang dinilai secara objektif itu adalah ini CBT. Nanti nilai OSCE-nya kita konversi dari nilai CBT. Jadi gitu. Entah dari CBT, entah dari IPK, pokoknya nanti akan ada kesepakatan di antara di semua bukan di dalam fakultas, dari mana pokoknya ada rumusan sendiri, formulasi yang khusus yang semua sifatnya universal untuk semua mahasiswa, yang itu akan dibuat konversi menjadi nilai OSCE kayak gitu. Begitu deh, ya namanya juga first major. Kalau aku lihat ini ya, first major tuh ini. Ada lagi kira-kira? Dokter izin, Ya. mungkin di sini yang ingin saya tanyakan adalah mengenai lebih ke kebijakan di Dustira itu sendiri, Dok. Bagaimana kebijakan, apakah ada perubahan selama COVID ini? Mungkin di sini yang pengen kami dapatkan adalah kebijakan tersebut, karena kami ingin tahu mengenai kebijakan tersebut supaya kami juga ketika nanti mau cepat atau lambat kita masuk ke Dustira, kita sudah tahu gitu Dok kebijakan tersebut. Oke, kemarin itu adalah rapat pertama, belum ketuk palu ya, tapi itu adalah sounding. Mereka sounding bahwa mereka punya aturan. Yang pertama tadi bahwa 2 minggu isolasi mandiri, 3 hari isolasi mandiri, lalu mempunyai asuransi, lalu membawa surat bermeterai ke persetujuan orang tua, jadi persetujuan orang tua. Lalu 3 hari menjelang masuk akan dilakukan rapid. Kalau misalnya rapid test negatif, maka bisa berlanjut pendidikannya. Tapi kalau rapid testnya positif, maka akan ditindaklanjuti dengan swab. Kalau swabnya positif, maka akan dilakukan isolasi, gitu kan? Isolasi di Rumah Sakit Dustira. Lalu sudah dalam masuk, lalu nanti buat APD. APD memang ada tingkatannya, ada APD level 1, 2, 3. Tapi kalau untuk level 3 itu kan biasanya untuk emergency, lalu untuk kasus-kasus perawatan COVID, lalu untuk tindakan-tindakan yang bersifat yang mengundang aerosol di ICU atau di anestesi misalkan, itu memang itu mungkin belum dibahas sampai sana. Cuma yang standar adalah APD level 2. APD level 2. Dan ini level 2 itu meliputi head cap, terus dikasih Google, terus face shield, terus gown, bukan hazmat ya, tapi gown, lalu sarung tangan. Tapi beban APD itu diserahkan kepada institusi pendidikan atau peserta didik, gitu. Mereka mengisyaratkan seperti itu. Yang mengeluarkan mewajibkan untuk dilakukan rapid screening itu hanya Dustira. Karena yang memasuki Dustira, maka mereka nggak berlaku gitu dari luar. Jadi mereka 3 hari itu harus dari Dustira. Itu kemarin kita tanyakan. Lalu nanti kepadatan tadi udah jelas bahwa 50% dari kuota awal. Bagian besar kan 40, maka direduksi menjadi 20. Tetapi itu sifatnya modifikasi, apakah akan menjadi apakah selang-seling katanya gitu yang masuk, atau kita bagi jamnya menjadi lebih pendek, dan kita kayaknya memilih jamnya pendek. Itu terus
Yang satu masalah lagi bahwa mereka sedang mempersiapkan terutama untuk perawatan Neru. Ini mereka belum punya tempat pengganti karena ruangannya dipakai untuk perawatan COVID. Apalagi ya, itu kayaknya deh. Lalu aturan-aturan umum bahwa harus melakukan pelatihan keselamatan pasien, pencegahan penyakit menular, yang kita prakep-prakep itu kan, itu menjadi persyaratan untuk masuk. Udah itu. Hanya itu sama sih sebenarnya mah, cuma nanti modifikasi disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tapi ya tadi aturan, akhirnya kita ya karena itu yang yang menjadi titik berat. Ya tapi akhirnya kan jadi belum disepakati lagi karena ada itu. Ternyata dokter kepala rumah sakitnya menunda. Kita lihat perkembangan berikutnya aja. Cuma gambarannya sih kemungkinannya tetap PJJ itu akan terus berjalan sampai COVID ini selesai. Jadi akan ada gabungan tadi, akan ada hibrid, mekanisme hibrid antara itu. Cuma mungkin sekarang perlu gini, yang mungkin nanti harus dilakukan itu kan sekarang tuh PJJ 4 minggu untuk bagian besar ya. 1 minggu untuk bagian kecil, lalu untuk IKM jadi 2 minggu. Nah, nanti melihat ini mungkin akan bergeser deh. Mungkin akan ditambah nanti, bagian kecil mungkin menjadi 2 minggu gitu kan, sedikit-sedikit dulu ya, mendekati itu. Pokoknya masa pembelajaran tetap dilanjutkan, nanti baru nanti offline-nya akan seperti apa. Karena memang yang harus diingat ternyata dosen kita juga banyak dosen-dosen sepuh. Contohnya penyakit dalam. Di atas 65 tuh berapa orang, yang di bawahnya cuma saya satu sama dokter Henry. Ya enggak, yang lain itu udah sepuh-sepuh, bisa enggak offline? Kan gitu kan masalahnya kan? Kalaupun mau offline maka kita harus cari area yang benar-benar aman. Nah itu juga akan jadi effort tersendiri, dan itu akan berlaku berbeda-beda di setiap rumah sakit. Anak coba sok. Cuma siapa? Cuma dokter Eli. Dokter Yasma? Dokter Yoke? Gak bisa juga. Nah itu juga kita jadi memang nggak mudah deh untuk memodifikasi ini gitu. Untuk memodifikasi ini perlu effort yang besar, betul. Perlu effort yang besar. Nah cuma kalau bedah sekarang justru yang baru-baru banyak kan. Bedah itu sekarang udah muncul yang baru-baru. Dokter Terry, udah dokter siapa ya? Yang dari Sejati ya. Sejati itu udah mulai masuk. Jadi udah lumayan lah bedah-bedah. Untuk di itu. Paling yang sepuh-sepuhnya tetap dengan PJJ seperti biasa. Seperti itu. Berat memang. Berat benar. Aduh, luar biasa nih. COVID itu membuat kita jumpalitan deh. Gitu. Apalagi ada lagi yang ingin ditanyakan? Dokter izin bertanya. Ya. Untuk yang mau di November itu sebenarnya dari hasil kuesionernya itu 90% mereka mau lanjut karena tinggal 7 minggu lagi. Nah, karena kan sudah PJJ, sisa mereka stase itu tinggal 7 minggu dan sudah dirapatkan dengan yang mau di November sendiri bahwa apabila ini Juli nanti nggak jalan, menunggu lagi itu tidak sesuai perbandingannya, kita menunggu dibandingkan dengan 7 minggunya itu gitu, Dok. Apakah mungkin ada keringanan? Apakah bisa jadi PJJ sepenuhnya atau mungkin keringanan lainnya, Dok? Ilustrasi ya, ilustrasi bahwa kan ada yang kemarin itu kepotong di minggu ke-8 di Objin ya? Hah? Ada yang minggu ke-8 di Objin? Iya dok, ada. Iya kan? Kalian tahu sendiri kan orang-orang Objin kan keras banget kan? Ya nggak? Saya udah tawarkan, dok, ini gimana dok?
soalnya ini cuma 3 minggu lagi. Oh, nggak bisa. Kita wah pokoknya idealis lah, benar idealis mereka itu. Tapi tenang deh, dengan berjalannya waktu saya yakin mereka akan lulus. Cuma sabar aja. Sekarang konsentrasinya adalah bagaimana PJJ yang ini berjalan. Ini udah kan alhamdulillah tuh udah berjalan ya. Lalu sekarang kita menghantarkan yang mau ujian Agustus besok tuh ininya deadline-nya. Besok pengumumannya. Nanti baru, tapi Objin udah mulai, udah saya sounding tuh. Dok, ini ada yang minggu ke-8, cuma tinggal 3 lagi, gimana mau namatinnya? Kan kasihan dong, tinggal ujian kan? Kalau mau ujian, apakah memungkinkan ke pasien dalam kondisi sekarang? Apa nggak riskan? Kan gitu. Ya, tapi dengan bahasa yang nggak kayak gini lah, gitu. Ya, intinya kita tetap persuasif bahwa mudah-mudahan, tenang deh, mudah-mudahan ini bisa jalan. Cuma memang nggak akan mulus lah ya, pasti akan itu. Tapi insya Allah lah. Pasti deh kalau udah ini, pasti saya akan menyelesaikan yang November. Cuma itu perlu waktu. Karena untuk meyakinkan bahwa itu apa, dosen-dosen kita tuh ideal loh deh. Aduh, ideal. Jadi mereka itu benar-benar pengen ya kalian itu berkualitas baik lah gitu, walaupun kesannya ya Allah ngerepotin amat sih gitu kan, ngerepotin pisan kan. Sebenarnya PJJ kalau mau dibuat gampang aja kan, tapi mungkin karena tanggung jawab moralnya mereka bahwa kita tuh nggak bisa sebegitu aja gitu. Mereka tuh nggak bisa seperti itu. Jadi saya paham betul. Bahkan ada yang sampai sekarang itu ada juga yang aku nutup mata aja karena dia mau selesai. Mau menyelesaikan mau menyelesaikan waktu studinya. Jadi dia ada stase di mana bukan stase Stenko. Kebayang tuh zaman sekarang Stenko. Bujuk-bujuk bisa nggak bisa. Harus Stenko. Ya udahlah, mau gimana lagi. Hanya dia sanggup. Ya udah aku tutup mata aja. Cuma pesanku bawa APD, hati-hati, jangan itu langsung udah pulang langsung mandi kan gitu kan. Pakai APD lengkap, setelah keluar dari rumah sakit cepat mandi. Jangan kemana-mana. Kayak gitu. Itu kalau 1 bisa dikendalikan deh. Lah kalau 100 orang kayak begitu, nggak bisa kan? Nah kayak gitulah. Gitu. Tapi siapa namanya teh Firhan ya Pak? Iya Dok, Firhan. Firhan itu nanti PR saya nggak bisa menjanjikan, tapi bagaimanapun mungkin kami sebagai sebagai lembaga penyelenggara lah kayaknya ya, mungkin itu tanggung jawab kami untuk tetap menegosiasikan. Mudah-mudahan waktu belajar kalian tidak menjadi panjang, cuma memang itu perlu waktu untuk negosiasinya. Mudah-mudahan sih sesuai dengan harapan. Kayak kemarin Gadar nggak mau nggak mau remed secara PJJ, alhamdulillah bisa selesai. Dalam remet nggak mau PJJ, terus gimana mau ke ruangan kan gitu kan, mau ke ruangan ini anak mau ujian nih, ya udah ternyata bisa juga kayak gitu kan. Jadi memang perlu perlu pendekatan gitu, perlu waktu. Jadi ya kalian diharap bersabar karena semuanya juga perlu menyesuaikan gitu. Tentunya tidak ideal, tapi mudah-mudahan ini adalah yang terbaik di antara pilihan jelek lah gitu. Saya bilangnya gitu ya. Ini adalah pilihan terbaik di antara yang pilihan terburuk gitu. Mudah-mudahan kayak begitu deh. Iya dokter, terima kasih. Izin dok. Jadi memang dari kami mengadakan seperti ini memang tujuannya untuk menanyakan protokol-protokol itu dok. Jadi terkadang memang pada bingung dok untuk protokol dari fakultas ini seperti apa sih untuk menangani COVID dok. Jadi mungkin bentuk komunikasi dari fakultas ke para orang tuanya belum ada dok, jadi orang tua juga bingung sebetulnya ini tuh kegiatan di fakultas ini mau seperti apa sih. Jadi mungkin kalau misalnya memang komunikasinya jelas terkait dengan edaran yang tadi bahwa pihak Dusira juga belum sanggup, ataupun terkait protokolnya ada yang belum bisa terpenuhi, mungkin orang tua juga bisa menjadi lebih paham, dan para mahasiswa juga bisa menjadi lebih mengerti gitu dok. Karena kami juga tidak mau terburu-buru untuk ya mengambil resiko yang tinggi gitu dok. Jadi memang tujuannya itu sih dok, jadi lebih ke protokolnya.
Sebenarnya kalau pihak fakultas mungkin ya, bukan sekedar protokol, tapi resiko nanti, resiko yang dihadapi itu. Sehingga ya kita tetap berpegang pada tadi aturan bahwa kapan ini akan diberlakukan gitu. Kalau persiapan-persiapannya itu udah ada itu mah. Cuma masalahnya kapan ini gongnya ini kan kita masih nunggu dari sinyal dari rektorat. Takutnya gini deh, rektorat udah belum memberlakukan PJJ ini boleh dilakukan secara offline. Kita udah mendahului. Terus ternyata ada kejadian gitu kan, bisa jadi kita dikena sanksi kan kayak gitu kan. Sanksinya sih sebenarnya bukan sanksi apa-apa, tapi ya nama baik lah, masa mendahului universitas bisa kayak gitu kan, kayak orang nggak punya sopan santun gitu. Tapi intinya tuh tanggung jawab gitu, seperti itu. Takutnya seperti itu. Jadi kalau dari rektorat itu sampai akhir sampai akhir semester ganjil. Jadi mereka itu Juli itu udah selesai kan. Jadi mungkin kalau di itu mah Agustus udah mulai jalan. Tapi kita masalahnya kita punya jadwal yang berbeda dengan rektorat. Jadi mungkin kita tuh sebenarnya September kan maksudnya. Jadi sebenarnya sinyal dari Pak Dekan itu September tuh udah kita udah ancang-ancang. Lumayan kan masih ada Juli, Agustus kan. 2 bulan kita masih bisa merancang seperti apa, nanti bagaimana gitu. Tapi udah keburu dari Dustiranya seperti itu. Tapi apakah dokter Pak Dekan itu nanti akan melihat kemungkinan untuk rumah sakit jejaring, nanti kita akan lihat dulu. Karena penguatan jejaring juga kan bukan hal yang mudah ya, Dea. Gitu kan. Kamu di sana ke mana? Ke Cirebon. Cirebon kesana ngawasin, Dek. Mekanismenya seperti apa gitu kan. Kalau Dustira kan ya ibaratnya rumah sendirilah gitu kan. Dekat lagi ke Unjani kan, mun ada apa-apa Pak Dekan bisa lari kan gitu kan. Nah, kayak gitulah. Kalau ke Cirebon enanon perlu waktu 3 jam ke sana gitu kan. Kayak gitu-gitunya pengendaliannya. Nanti kamu di sana mungkin rumahnya juga nggak cukup 1 kan gitu kan. Nggak cukup 1 mes kan. Kita harus menyediakan beberapa mes gitu. Nah, itu juga harus itu kan. Dan bahkan rumah sakit jejaring Majalaya juga sebenarnya nggak nerima kan pada ini semuanya off, dan mereka ikutan PJJ di kita, diajak PJJ di kita, diajak sama bagian anak untuk isi PJJ yang itu. Jadi mereka juga hanya PJJ juga gitu deh. Mungkin sementara mungkin kita yang jadi alternatif yang harus dijadikan itu bagaimana PJJ itu seefektif mungkin itu aja. Mungkin metode yang seperti apa PJJ dijadikan seefektif mungkin seperti itu. Tapi Dek, kemarin dengan pembelajaran gini, ceritanya kan PJJ itu penyakit dalam kan. Jadi bikin modul tuh. Dr. Lukman bikin modul pembelajaran mengenai metabolisme. Lalu Dr. Wahyu respirasi, lalu saya kebagiannya di kardio, lalu Dr. Wahyu di Dr. Hadi di infeksi, dokter itu di ginjal, pokoknya semuanya pegang sup. Terus 4 minggu kita uji deh dengan online. Soal-soalnya mirip-mirip soal-soal KPPD, bikin lagi tuh dosen-dosen tuh bikin, saya yang kumpulin. Ternyata dari kawan-kawanmu ada yang nilainya 80 lewat PJJ itu. Bangga rasanya. Ternyata enggak lah, PJJ jelek juga. Tuh buktinya mereka bisa, aku yakin dia bisa masuk tuh nanti kalau di mana? Di UKM PPD. Ada yang nilai 86. Itu soal-soal EKG aku keluarin tuh. STEMI, non-STEMI, APS, angina pektoris stabil, terus tadi VT, VM, SVT, gitu kan. Terus yang HHD, terus yang skilip 4, yang kayak gitu-gitu dikeluarin. 89 deh. Jadi enggak, tergantung kamu aja lah mensikapi sekarang. Akhirnya saya gitu, enggak, tergantung orangnya. Tuh orang dia dengan semangat, dia orangnya di Tasik, belajar sendiri, dapat nilai 80. Dan ruginya, nah itu ada kita juga harus belajar ya, saya juga. Kan nggak bisa tuh pakai Google Form. Itu
langsung gue minimal 120 soal aku udah kepikirin sama anak-anak. Mau marah gimana, mau itu gimana, memang salah, memang aku nggak bisa kan. Itu juga belajar, kekirim semuanya. Tapi ada anak tuh bilang, Dok maaf, setelah kita mengerjakan soal email langsung respon soal benar berapa itu tuh masuk laporannya ke mereka. Gimana ini soalnya, boleh nggak dibagi? Aku bilang bagikan aja, anggapnya belajar. Ya itu mah rezeki kamu kan gitu kan. Karena yang belajar masih belajar kan gitu kan, yang nggak belajar tetap aja gitu kan. Ya udahlah anggap itu. 120 deh, aku harus bikin lagi nih akhir minggu ini. Ya, jadi tantangannya juga di kita. Bagaimana mengendalikan, ya kayak gitu-gitulah, belajar lagi, boro-boro. Kan kemarin-kemarin mah dengan sistem IT kayak begini. Itu kan? Soal harus modifikasi, keamanan. Udah banyak PR kita akhirnya. Walaupun memang secara itu tuh ya lebih produktif ya. Dengan di sini nggak usah waktu bolak-balik gitu kan. Lebih banyak yang kita dapatkan dengan duduk. Cuma ya itu, paling bete aja. Dari pagi sampai sore gini aja di komputer. Tapi sebenarnya dengan duduk banyak yang kita itu kan. Tergantung kitanya pada akhirnya, tergantung kitanya. Seperti itu, Dek. Cuma yang mengakali kompetensi kalian secara behavior, secara keterampilan itu yang itu. Akhirnya ya kemarin kalau di penyakit dalam disuruh bikin video keterampilan fisik. Jadi soalnya kalau orang yang remed dalam kemarin, mereka suruh bikin video keterampilan fisik sebelum ujian, di submit ke saya, nanti sehari sebelum ujian saya kirimkan ke dosen pengujinya. Dia diuji sama siapa? Saya kirimkan videonya. Nanti ada yang iseng-iseng yang udah duluan, you did, ini kurangnya di sini, saya nggak mau, minta diulangi lagi. Nah gitu kan? Kan berlatih juga kan di rumah. Ya udah saya pilih, Dek, itunya pengujinya masih nggak mau pemeriksaan fisik seperti ini, tolong diperbaiki, masuk. Semua lulus. Yang penting kan eta kan? Kalian belajar, terus lulus, kita kan? Malah prosesnya harus diulang, bikin video berapa kali, mah. Itu mah perjalanan kan? Yang penting hasil akhir. Lulus, udah gitu, selesai gitu. Gitu, Dek. Izin, Dokter. Sebetulnya masih ada banyak kegelisahan dari teman-teman tuh begini, Dok. Orang tuanya rata-rata menanyakan kepastian protokolnya, termasuk di kolom saran yang ada di Google Form itu, protokol yang sudah disusun oleh fakultas itu seperti apa. Nah, sebetulnya ini kan mengingat yang tadi keputusannya sepertinya masuknya masih lama, Dok. Nah, kira-kira ketika ancang-ancang nanti akan masuk, apakah nanti bersamaan dengan edarannya bakal diedarkan juga, Dok, pasti soalnya, protokolnya? Pasti. Ya. Sebenarnya kan kita sedang mempersiapkan itu sampai kalau ada ke itu. Cuma masalahnya kan ya diundurkan. Itu pastilah, Dek, pasti. Tapi sebenarnya kalau kamu mau, kamu mending datang ke Pak Dekan. Ya kan? Mending datang ke Pak Dekan. Iya, Dok, tapi mungkin minta tolong, Dok, karena kalau misalnya orang terdekat kami di koas kan mungkin dokter ya, Dok, sebagai wakil kami di koas. Nah, untuk kepadekan dan yang lain-lain mungkin minta tolong bantuan ya, Dok, terkait dengan komunikasinya. Dan kami juga insya Allah mengusahakan, Dok, untuk sedikit demi sedikit mencoba menuju itu, Dok. Insya Allah sebetulnya setelah dari dokter kami ingin mencoba menghubungi ke Dokter Iis, Dok. Kemudian mungkin nanti pada akhirnya ke Pak Dekan, dan mungkin nanti akan mengundang seluruh mahasiswa juga dan seluruh dari dekanat juga untuk melakukan melakukan edukasi ini, Dok, mungkin. Iya, mungkin nantilah minggu depan mungkin ya. Minggu depan saya coba buat sounding ke mana. Sebenarnya kita saling menunggu loh, Dek. Kita tuh saling menunggu. Pak Dekan menunggu isyarat dari rektorat kan gitu kan. Kita menunggu isyarat dari Pak Dekan kan gitu kan. Bisa mereka Pak Dekan. Walaupun kalau dari kementerian sih sebenarnya kalau zona hijau kan udah dibuka ya. Sama kan ya? Sampai semuanya artinya gini, bisa dilakukan pembelajaran
luring pada awal semester ganjil kan ya, semester ganjil 2020-2021. Sebisa-bisanya dilakukan secara daring kan gitu kan, tetapi apabila untuk program-program khusus yang memang perlu keterampilan secara langsung ke lapangan kan gitu kan, bisa dilakukan dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan kan gitu ya, dengan mengurangi kemungkinan untuk terjadinya hal yang tidak diinginkan kayak ya protokol. Kalau itu mah ada lah, insya Allah ada. Cuma ya itu gongnya aku nunggu gongnya kan sama ya, nunggu gongnya mau kapan. Tapi nanti saya hargai inisiatif kalian, lalu usaha kalian untuk mencari benchmarking ke fakultas-fakultas yang lain. Nanti akan saya coba kasihkan secara bertahap mungkin ke Wadek 1, lalu juga ke Wadek 3 mungkin ya. Ke Wadek 3 nanti Pak Dekan. Mudah-mudahan itu bisa segera diwujudkan. Walau sebenarnya nanti kita tetap menunggu sinyal dari Karumkit karena itu kan sebagai sebagai rumah sakit pendidikan utama. Kalau misalnya, cuma kalau melihat trennya, Dek, kira-kira nurun nggak sih? Nggak kan? Itu yang memprihatinkan. Nurun nggak kasus COVID? Jawa Barat sekarang. Naik katanya, Dok. Iya, makanya naik. Aku kalau jadi ibu, kalau punya anak gitu, udah mending anak udah di sini aja lah, kamu selamat gitu. Kalau aku kayak gitu. Seperti itu. Kalau tapi ya nanti kita coba ke Pak. Kalau Pak Dekan sih enggak sih orangnya. Kalau Pak Dekan itu sebenarnya kalau kita punya planning yang itu terencana. Tapi tetap beliau juga hati-hati untuk tetap melihat situasi seperti ini. Oh ya, kalau udah tahu kita akan ketemu, akan ada webinar ya. Webinar hari Kamis. Nah, sebenarnya kita pengen lihat juga kondisi Cimahi seperti apa. Di mana kondisi Cimahi kan sebenarnya PSBB itu bisa dilonggarkan kalau 50% kan ya, kalau 50% kasus baru itu menurun gitu kan. Nah, kita udah sampai itu belum gitu. Kita ingin melihat lokal secara Cimahi. Itu sih sebenarnya tujuannya kemarin itu. Jadi kita pengen melihat, terutama edukasi juga masyarakat, karena masyarakat kita tuh kayaknya new normal itu seolah-olah kita memang balik lagi ke normal kan, tanpa ada ancaman, padahal kayak gitu. Justru kita tuh sekarang lagi bahaya gitu. Nah kayak gitu. Coba aja saya mengundang Anda untuk hadir, kita lihat bagaimana, terutama dari sisi kota Cimahi ya, mengitukan kan nanti yang men-tracing, lalu menentukan kasus baru, kasus PDP nasabah dan menentukan kapan itu sebenarnya pelonggaran bisa dilakukan, itu di sana titiknya gitu. Itu sebenarnya, mudah-mudahan dari sana kita dapat pencerahan. Ya sekali lagi saya menghargai inisiatif kalian untuk bisa menginisiasi diskusi kita. Nanti saya coba untuk komunikasikan ke Pak Dekan sama Dokter Iis dan Dokter Dewi. Dokter Dewinya kan udah pindah lagi kan? Sekalian aja. Nanti ada gantinya sambil nunggu gantinya. Gitu. Ada lagi yang ingin disampaikan? Nggak usah galau, Dek. Alhamdulillah masih bisa sehat. Ya enggak? Masih bisa sehat. Ternyata dengan lebih hidup dengan sederhana juga kita bisa. Nggak usah jalan-jalan ke mall gitu kan. Nggak usah pakai makanan-makanan yang yang mahal gitu. Ternyata dengan seadanya di rumah juga bisa. Kita bisa menahan hidup sederhana untuk menahan keinginan-keinginan yang sifatnya hanya gengsi lah misalnya kayak gitu kan. Bisa minum kopi biasa nggak usah di Starbucks gitu kan bisa gitu kan. Ya, bisa minum roti biasa pakai selai, nggak usah di mana dan lain lah gitu. Kayak gitu ternyata dengan sederhana juga cukup gitu ya. Gitu. Alhamdulillah lah nggak usah terlalu terbebani. Alhamdulillah kita masih bisa hidup sehat sementara saudara-saudara yang lain
hidupnya kekurangan misalnya gitu ya, itu yang harus disyukuri. Itu aja sih. Ada lagi yang ingin disampaikan? Tapi kegelisahan itu juga sebenarnya bahwa kita adalah makhluk yang berpikir, makhluk yang mencari solusi gitu ya. Tapi jangan lupa kita tetap harus bersyukur. Dalam kondisi seperti ini mah syukuri kita masih bisa hidup sehat. Itu ya. Karena kita nggak pernah tahu kan kesehatan itu mahal banget. Mahal banget. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya nanti saya coba untuk komunikasikan, mungkin itu ya saya. Lalu protokol akan keluar tentunya sebelum diumumkan bahwa pembelajaran luring akan dimulai. Gitu. Dan mungkin untuk efektivitas mungkin masalah sarankan kamu ikut aja rapatnya, itu ya, biar sekalian sosialisasi, ya nggak? Gitu. Ya ada lagi? Mungkin sudah cukup, Dok. Ya. Terima kasih dokter untuk waktunya sudah meluangkan. Nanti mungkin kami akan sampaikan kepada teman-teman kami. Dari saya moderator, saya kembali lagi mungkin ke Kang Haitsam. Silakan. Ya, baik dokter dan teman-teman. Mungkin dicukupkan ya diskusi kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas partisipasi aktifnya kepada teman-teman. Boleh saya nambah nggak? Oh iya dok, gimana dok? Gini, berkaitan dengan persyaratan UKMPPD lulus rotasi. Jadi gini, kita itu sudah menetapkan bahwa kompre itu 2 kali, Dek. Dan sudah tertuang dalam rencana tahunan. Rancangan anggaran rencana tahunan. Jadi kompre itu 2 kali dilakukan. Terus tiket untuk UKMPPD adalah 2 kali progress test. Ya, kalau 2 kali progress test lulus atau 1 dari 2 kompre yang dilakukan lulus atau TO-nya lulus. Jadi kalau progress test harus 2 kali, kompres 1 kali, tryout 1 kali gitu ya. Nah, tetapi untuk kompre itu nantinya karena dilakukannya itu serempak, ada yang baru koas juga sudah dilakukan kompre gitu ya, ujiannya bareng, tapi dia berlaku itu, jadi kompre itu terminologi kompre itu berlaku selama tes itu dilakukan sebelum selesai seluruh stase, gitu kan? Ya. Sedangkan kompre pengertiannya adalah sudah selesai seluruh stase baru dilakukan kompre, ngerti ya? Karena masa-masa penyelesaian studinya bermacam-macam, maka dalam satu tes yang sama bisa berarti kompre untuk seorang, tapi bisa berarti progress step untuk orang lain. Sehingga nanti itu kita punya catatan besar. Kan ikut mah terus aja ikut kan sebagai latihan gitu kan. Tapi nanti dilihat, oh ini dulu komprenya udah 2 kali nih. Ya komprenya udah pernah lulus, udah berarti rekomendasi. Lihat nilainya berapa? 3, oh udah 3. Ada lagi yang harus remed? Enggak. Berarti ya sudah remed, tidak ada remed, nilai 3. Ada kompre salah satu sudah masuk, dia lolos, dapat rekomendasi. Itu jelas ya? Gitu. Kalau misalnya ternyata, kenapa? Nah, kalau misalnya ternyata periode ini komprenya belum lulus, padahal dia sudah selesai stasenya, berarti 1 kompre nggak lulus. Periode selanjutnya UKMPPD ikutan lagi, komprenya nggak lulus juga. 2 periode UKMPPD nggak lulus, maka periode ketiga dengan sangat terpaksa kita rekomendasi. Ngerti ya? Jadi ketika akan ada rapat pengumuman lulus rotasi itu, akan ada beberapa orang yang akan ada di beberapa tahap. 1 tahap yang masih harus remed, kan gitu kan? 1 tahap yang belum dapat rekomendasi UKMPPD.
Bisa jadi karena nilainya yang kurang, atau bisa jadi karena komprehnya nggak lulus. Gitu ya. Yang satu lagi adalah orang yang akhirnya dapat rekomendasi UKK PPD karena sudah melewati 2 masa UKK PPD yang belum berhasil. Jadi yang ketiga terpaksa diluluskan. Yang keempat itu main lulus gitu kan, nilainya lurus, itunya 3, misalnya IPK-nya sudah selesai 14 bagian, lalu komprehnya sudah kompre atau 1 tryout atau 1 atau 2 progress testnya lulus. Seperti itu harus ditegaskan. Lalu satu lagi yang belum pernah diinikan. Di dalam buku aturan, kalau orang remet, terus nilai yang awalnya itu bagus, misalnya katakanlah C ya, C plus, kan nggak lulus ya, harusnya B, C plus. Terus dia ngulang malah jadi C. Kalau di buku aturan itu memang masih tercantum bahwa yang diambil itu yang bagus. Tapi setiap kita kumpul, itu lalu suka ada perbedaan nih, nanti pada Pak Hamdan itu akan melihat, dok ini kok yang ininya C, sekarang D, itu nggak jarang tuh D. Gimana ini masukannya mau yang ngambil? Selalu itu dosennya itu bilang yang D, yang terakhir. Akhirnya sudah beberapa kali diangkat masalah ini di dalam rapat, akhirnya diambil kesimpulan bahwa dosen-dosen lab itu mereka lebih percaya bahwa hasil akhir itu menunjukkan kompetensi saat ini. Kenapa? Karena yang dulu-dulu kalaupun misalnya dia bisa, harusnya lebih bagus dong sekarang gitu kan. Lalu takutnya ada anggapan bahwa ada nilai kemarin udah BC gitu kan. Yang sekarang nggak usah bagus-bagus amat tuh, kalau misalnya jelek juga yang diambil BC. Nah kayak gitu loh deh. Nah itu tuh nggak mau, dosen-dosen tuh nggak mau. Hampir kebanyakan kaleb itu nggak mau. Nah ini tuh belum dikomunikasikan. Tetapi kita dalam praktek sehari-hari Pak Hamdan melakukan, itu selalu konfirmasi kan, dok ini dulu segini, ini segini gimana? Masukan yang mana? Itu seluruhnya bilang yang sekarang. Dan itu tuh belum disosialisasikan. Tapi kalau di notulensi setiap rapat itu ada. Jadi kadang-kadang juga dok kan yang diambil itu betul di buku itu memang seperti itu, tapi dalam praktek kesehariannya kayak tadi juga kayak gitu, kita masih konfirmasi, selalu konfirmasi kita itu yang di P3D nggak mau kan kita disalahin, jangan-jangan kita naikin nilai apa gimana gitu kan, pasti konfirmasi dulu, dan biasanya yang diambil adalah nilai terakhir kayak gitu, karena itu dianggap mewakili kompetensi yang sekarang. Itu deh ya, jadi biar nggak ada pertanyaan lagi gitu. Jadi yang mungkin yang harus diganti adalah di buku petunjuknya. Karena setiap rapat itu nggak pernah itu setuju segitu. Pak Dekan, Wadek 1 selalu dok, tapi kan di itunya, tapi tetap ya yang uji kan yang ini kan, yang uji kan orang bagian, orang lab. P3D ya konfirmasinya ke yang uji dong, karena nggak mau dianggap dia sebagai merusak nanti nilainya gitu kayak gitu. Ya itu. Jadi itu yang belum disosialisasikan. Jadi sekarang saya punya kesempatan untuk mensosialisasikan itu. Jadi mudah-mudahan nanti kejelasan ya. Jadi kalau itu ya wayahna gitu. Ada lagi? Cukup mungkin. Ya. Baik, terima kasih banyak dok. Mungkin cukup ya dari teman-teman juga. Alhamdulillah. Mungkin dicukupkan saja diskusinya. Terima kasih banyak atas partisipasi aktifnya. Kemudian terima kasih banyak juga dok atas meluangkan waktunya dan juga memberikan penjelasan-penjelasan yang sudah sangat mendetail kepada kami. Mungkin saya di sini juga sedikit menekankan dok bahwa kami di sini dari IDM berangkat dari kekhawatiran kami, kemudian menyampaikan juga kekhawatiran nasib teman-teman kami, namun kami juga mencoba untuk membantu mencari solusi bersama. Jadi insya Allah kalau misalkan pun nanti ada kesempatan, kami sangat terbuka jika suatu saat diperlukan untuk terlibat dalam diskusi membahas mekanisme pembelajaran yang nantinya akan kami jalani ini. Kemudian saya juga berharap seperti yang tadi disinggung oleh Jovi, mungkin adanya sosialisasi kepada seluruh dokter muda dan juga mungkin kepada orang tua agar mengerti rencana
fakultas ini ke depan seperti apa sih dok untuk proses pendidikan anak-anaknya seperti itu. Mungkin sekali lagi terima kasih banyak dok. Kita tutup diskusi kali ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sedikit minta waktu sebentar untuk boleh dokumentasinya dok. Oh ya silahkan. Aduh saya belum mandi nih di rumah sakit. Nggak apa-apa dok. Apa-apa dok. Ini aduh jam kerjanya. Boleh mungkin sama Besta, tolong dikasih aba-aba aja. Baik, untuk foto 1, 2, 3. Sebentar. Sekali lagi. Nah, sekali lagi 1, 2, 3. Sudah cukup? Nah, terima kasih ya, Dek. Iya, terima kasih banyak dok atas waktunya. Ya, saya sampaikan ya, Dekan ya. Iya, dok. Terima kasih banyak dokter. Ya. Nuhun. Saya Mari, pamit Dok. ya. Assalamualaikum.